warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya Adinda Sasabila akan menjelaskan tentang materi hierarki yang terdapat pada sebuah karya sastra. Mari kita tonton video berikut ini ya. Maslow lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Dia anak pertama dari 7 bersaudara. Maslow menghabiskan tahun-tahunnya di California dan menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 Juni 1970. Maslow menganut aliran psikologi humanistik, yaitu aliran psikologi yang menekankan pada anggapan bahwa manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya itu. Dalam teorinya, Maslow menyusun teori kebutuhan manusia dalam bentuk hierarki, di mana setiap kebutuhan saling berhubungan dan bersifat mengikat, di mana kebutuhan pada tingkat rendah harus terpuaskan dulu sebelum memenuhi tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan yang tingkatannya paling bawah yaitu fisiologis, yaitu kebutuhan pertama atau biasanya disebut dengan kebutuhan primer. Contohnya yaitu makan, istirahat, dan lain-lain. Di atas kebutuhan fisiologis terdapat kebutuhan keamanan, di mana seseorang merasa aman secara fisik dan mendapat perlindungan dari kekuatan yang mengancam. Selanjutnya ada cinta dan dimiliki, yaitu sesuatu yang menuju perasaan yang sehat dan berharga. Selanjutnya adalah harga diri. Harga diri terbagi menjadi dua, yaitu menghargai diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Dan tingkatan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri dengan melakukan sesuatu menurut kehendak diri sendiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori hierarki Maslow yang terdapat pada novel Eden Shore karya Andrea Hirata. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Pada novel ini, tokoh utama yang bernama Ikal mendapatkan kebutuhan makan, minum, istirahat, oksigen, dan lain-lain, seperti yang terdapat pada kutipan berikut ini. Kami gasak daun-daunnya, rasanya tak dapat kugambarkan karena aku mengunyahnya sambil memejamkan mata, menahan napas. Paragraf 3, halaman 199. Saat di Saizran, Ikal mengalami nasib sial. Ia ditangkap polisi karena mengganggu, lalu diusir dari kantor polisi pada keesokan harinya. Semua barang-barang tertinggal di kantor polisi. Ia tak punya apa-apa. Sekarang rasa lapar menyerbu lelaki itu. Untuk mempertahankan hidupnya, ia menggasak daun-daun palem. Walaupun rasanya tidak enak, namun apa boleh buat? Jika Ikal tidak menggasak daun palem itu, maka ia akan kelaparan. Perbuatan yang dilakukan Ikal dengan memakan daun palem adalah tindakan untuk mempertahankan hidupnya. Tingkatan yang selanjutnya yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman meliputi akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan. Adapun kutipan yang mencerminkan adanya rasa aman dalam novel Anderson yaitu tamat SMA, aku merantau ke Jawa. Di Bogor kami melamar kerja. Sebuah usaha distributor memanggil untuk wawancara. Terdapat pada paragraf 1 halaman 37. Berikut ini penjelasan dari kutipan tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA, Ikal yang merupakan tokoh utama dalam novel Eden Shore ini memutuskan untuk merantau ke Jawa dengan tujuan mencari pekerjaan yang lebih pantas untuk dirinya, sehingga ia bisa membantu bapak dan ibunya serta bisa menghidupi diri sendiri. Ia tidak pergi sendirian, melainkan ia ditemani sepupu kandungnya yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri, yaitu Arai. Tokoh Ikal memenuhi kebutuhan akan rasa aman, yaitu dengan cara merantau ke Jawa untuk mencari jaminan kehidupan yang lebih baik. Hal ini persis seperti yang dikatakan Maslow bahwa manusia memiliki kebutuhan jangka panjang, yaitu terbebas dari kecemasan atas kelangsungan hidup, memiliki jaminan untuk dirinya sendiri. Pada tingkatan ketiga yaitu kebutuhan memiliki dan cinta.
Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta dapat dipenuhi dengan cara menggabungkan diri dengan suatu kelompok atau perkumpulan, menerima nilai-nilai dan sifat-sifat atau memakai pakaian seragam dengan maksud agar merasakan perasaan memiliki. Kutipan yang mencerminkan tentang kebutuhan akan memiliki dan cinta terdapat pada kalimat "Diam-diam aku merasa gembira, di sekitar kita ada kawan yang selalu hadir sebagai pahlawan." Famke adalah kawan semacam itu. Terdapat pada paragraf 5 halaman 155. Dalam kutipan tersebut, Ikal merasakan penerimaan diri dan perasaan dicintai serta dihargai di lingkungan pertemanannya. Ia merasa bahagia memiliki teman yang selalu berusaha menjadi pahlawan untuk dirinya. Hal ini persis seperti yang dikatakan Maslow dalam hierarki kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, yaitu cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama bertujuan memberi orang lain gambaran positif, penerimaan diri, dan perasaan dicintai yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang. Pada tingkatan 4, terdapat kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan menurut Maslow terbagi dua, penghargaan yang berasal dari orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan yang berasal dari orang lain adalah yang utama. Penghargaan yang berasal dari orang lain berdasarkan reputasi, kegaguman, status, dan lain-lain. Adapun kutipan yang mencerminkan tentang kebutuhan penghargaan mengenai tokoh utama, yaitu apalagi ia selalu memanggilku Maimen, membuatku merasa ganteng, merasa menjadi kesatria Celtic dalam legenda Highlander, penyelamat petani dari sebuah kaum begundal. Terdapat pada paragraf 1 halaman 126. Kutipan di atas menunjukkan penghargaan Katya terhadap tokoh utama yaitu Ikal. Ikal diberi julukan oleh wanita yang ia dambakan. Hal ini menunjukkan bentuk penghargaan orang lain terhadap tokoh utama. Julukan Maimen membuat Ikal merasa sangat dihargai dan bentuk kebanggaan tersendiri baginya. Yang terakhir ada tingkatan yang paling atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri ini tidak memerlukan penyeimbang. Berikut ini kutipan yang terdapat di dalam kebutuhan aktualisasi diri si tokoh utama. Aku selalu terobsesi pada tantangan tertinggi dan cobaan sampai batas terendah aku dapat menoleransi daya tahanku. Terdapat pada paragraf 1 halaman 196. Dari kutipan teks tersebut, aktualisasi diri tampak pada keinginan Ikal untuk selalu mencari dan mengalami tantangan demi tantangan baru dari yang tertinggi hingga yang terendah. Keinginan ini menunjukkan bagaimana ia sangat termotivasi untuk menjelajahi Eropa hingga menemukan Edensor. Kita harus menjadi penurut potensi kita. Inilah yang dikatakan Maslow. Kutipan ini telah mewakili pendapat Maslow berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri. Dari semua yang telah kita bahas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari analisis ini, yaitu tokoh Ikal mampu memenuhi hierarki kebutuhan kepribadiannya sesuai dengan teori Maslow. Pertama, kebutuhan fisiologis yang ditemukan pada psikologis tokoh Ikal, yaitu kebutuhan akan minum, kebutuhan akan makan, kebutuhan rasa aman, yang ditemukan pada psikologis tokoh utama yaitu Ikal diterima bekerja di kantor pos, keluar dari pekerjaan sebagai pegawai pos. Ide untuk tinggal di pusat kota, menemukan rutinitas yang tidak membosankan, mendapat kerja di restoran, berhasil menyelesaikan riset, serta berusaha menemukan arai. Ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta yang ditemukan pada psikologis tokoh utama, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai sesama manusia, dan kebutuhan mencintai dan dicintai kepada lawan jenis atau pendamping hidup. Keempat, kebutuhan penghargaan yang ditemukan pada psikologis tokoh utama, yaitu Ikal adalah kebutuhan penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan terhadap orang lain. Kelima,
kebutuhan aktualisasi diri yang ditemukan pada psikologis tokoh utama yaitu Ikal adalah kebutuhan ingin memperoleh status terbaik dan kebutuhan untuk menjelajahi Eropa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.